Pernah melihat pengidap ADHD tiba-tiba meledak marah atau menangis histeris hanya karena masalah yang tampak sangat sepele di mata Anda? Ingatlah satu hal penting ini. Itu bukanlah sebuah drama atau upaya mencari perhatian belaka. Yang sedang Anda saksikan adalah malfungsi murni dari alarm kimiawi di dalam otak mereka yang memang sedang mengalami korsleting parah. Fenomena ini sering kita sebut sebagai anatomi gunung es ADHD. Di permukaan, Anda hanya melihat puncak es kecil berupa kesulitan fokus atau hiperaktif. Namun, bahaya sebenarnya bersembunyi jauh di kedalaman gelap lautan pikiran mereka. Bagian raksasa dari gunung es yang tenggelam dan tidak terlihat oleh mata telanjang masyarakat ini adalah disregulasi emosi. Ini adalah fondasi kelam yang mendasari berbagai badai kehidupan pengidap ADHD. Selama puluhan tahun, sains hanya berfokus pada puncak gunung es tersebut, mengabaikan fakta bahwa ketidakmampuan mengatur emosi inilah yang paling menghancurkan secara internal. Disregulasi emosi membuat penderita merasakan setiap bentuk perasaan 10 kali lipat lebih intens. Kesedihan kecil menjadi depresi mendalam, dan kekecewaan sesaat berubah menjadi kemarahan hebat yang membakar habis rasionalitas tanpa sisa. Mari kita selami dasar lautan ini dan masuk ke dalam skala mikroskopis otak pengidap ADHD. Di sini, kita akan menemukan akar permasalahan biologisnya, yaitu kelaparan dopamin. Dopamin bukanlah sekadar hormon kebahagiaan, melainkan kurir kimiawi utama yang mengantarkan pesan antar sel otak agar kita bisa mengatur fokus dan menahan impuls emosi. Pada otak ADHD, pabrik dopamin ini bekerja sangat lambat dan tidak efisien. Jaringan sinapsis mereka kekurangan molekul emas perbawa pesan ini membuat otak terus-menerus merana dan mencari rangsangan ekstrim dari luar untuk bertahan hidup. Kelaparan dopamin yang kronis ini secara langsung berdampak fatal pada bagian otak purba yang bernama amigdala. Amigdala adalah pusat deteksi ancaman, bertindak layaknya sistem alarm kebakaran utama di dalam sebuah gedung pencakar langit. Pada otak neurotipikal yang sehat, amigdala bekerja dengan tingkat akurasi tinggi, hanya berbunyi nyaring saat ada bahaya nyata yang mengancam nyawa. Namun, pada anatomi otak ADHD yang menderita kekurangan dopamin kronis, amigdala berubah fungsi menjadi alarm kebakaran rusak yang teramat sangat sensitif terhadap segala jenis gesekan terkecil. Bayangkan apa yang terjadi ketika ada sepercik api kecil dari sebuah korek api yang menyala. Namun, sistem keamanan gedung meresponsnya dengan membunyikan sirene darurat paling keras dan menyemprotkan ribuan liter air ke seluruh lantai. Itulah tepatnya korsleting kimiawi yang terjadi pada amigdala ADHD. Masalah sepele seperti kunci mobil yang hilang, komentar bercanda dari rekan kerja, atau rencana yang mendadak berubah, ditafsirkan oleh amigdala sebagai ancaman darurat tingkat 1. Otak seketika dibanjiri hormon stres, memicu mode bertahan hidup yang merusak keseimbangan internal. Dalam situasi normal, ketika amigdala salah membunyikan alarm, ada pahlawan biologis lain yang segera turun tangan. Pahlawan itu adalah korteks prefrontal, bagian otak depan yang berfungsi murni sebagai rem tangan rasionalitas manusia. Korteks prefrontal bertugas mengirimkan pesan penenang, memberitahu amigdala bahwa itu hanyalah kunci mobil yang hilang, bukan predator buas. Sayangnya, karena jembatan dopamin terputus, sinyal rem penenang dari korteks prefrontal tidak pernah berhasil mencapai amigdala tepat waktu. Sang pahlawan rasional terkunci tak berdaya, membiarkan alarm merah terus berteriak tanpa henti. Akibat kegagalan komunikasi struktural antar sel inilah, sebuah badai kimiawi yang dahsyat tercipta di dalam tempurung kepala. Di luar, orang awam mungkin hanya melihat seseorang yang sedang marah-marah atau menangis frustrasi atas hal yang teramat remeh. Namun di dalam batinnya, pengidap ADHD sedang berjuang mati-matian menahan gelombang tsunami neurokimiawi yang menenggelamkan logika dan kesadaran mereka. Mereka sadar bahwa reaksi mereka berlebihan. Korteks prefrontal mereka tahu betapa konyolnya situasi ini. Namun, secara biologis, tubuh mereka sama sekali tidak berdaya mematikan saklar badai tersebut. Ledakan emosi ADHD bukanlah cacat moral, bukan gagal didik, dan bukan alasan kosong. Ini adalah pertarungan neurologis yang nyata di setiap detiknya, melawan sistem alarm otak yang rusak dari dalam. Berhentilah mencemooh. Saatnya kita merespons dengan empati yang memanusiakan. Jika Anda tahu ada seseorang yang sedang sekarat berjuang di dalam kepalanya sendiri setiap hari, akankah Anda tetap memilih untuk menghakimi mereka?